Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lumajang ini. Dengan hamba Allah di Lumajang. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Sebenarnya saya ingin bertanya mulai bulan Ramadan, tapi ya qadarullah baru bisa masuk sekarang. Ini ada beberapa pertanyaan tentang kurban. Di tempat saya tinggal ini, alhamdulillah, kesadaran untuk berkurban tiap tahun itu alhamdulillah sangat tinggi sekali, sampai dari satu desa itu dengan desa yang kecil bisa korban begitu banyak gitu Bu ya. Terus sampai daging kurban itu sudah dibagikan ke semua warga, masih sisa dan dibagikan ke tetangga desa terdekat gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, kalau dengan keadaan seperti itu, mana yang lebih baik kita berkurban di lingkungan kita, di mana sudah begitu banyak yang berkurban, ataukah kita salurkan ke tempat yang lain, misalnya kita titipkan di sekolahan anak-anak, seperti itu. Terus untuk yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita mau menitipkan kurban itu di panti asuhan? Terus untuk ijab kabulnya harus seperti apa? Karena kadang-kadang kita kan nggak mau ribet Bu ya, kita hanya menyerahkan ini, misalnya saya serahkan uang segini untuk beli hewan kurban, selanjutnya terserah mau seperti apa begitu. Terus untuk yang ketiga, untuk kurban sapi itu kan untuk 7 orang ya Bu ya. Nah ini bagaimana kalau misalnya dalam satu keluarga itu hanya ada 3 orang, dia berkurban sapi, terus untuk sisa jatah kurbannya itu dimasukkan orang tua atau saudara atau mungkin pegawainya. Itu hukumnya seperti apa Buya? Terima kasih atas jawaban dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu kampung sudah terpenuhi korban dan layak, dagingnya diberikan di satu keluarga bisa untuk masak bersenang-senang hari itu. Maksudnya harus cukup beneran ya. Maka alangkah indahnya jika ternyata di kampung itu sudah cukup, Anda bisa alihkan ke kampung yang lain yang lebih membutuhkannya, atau yang Anda sebut tadi semacam panti asuhan atau pesantren. Yang pesantren kadang jarang makan daging, mungkin pesantren yang Masya Allah anaknya banyak, lauknya pun setiap hari ini wah luar biasa, sangat bagus sekali, Anda kirimkan ke tempat tersebut. Adapun cara ijab kabulnya Anda serahkan saja. Kalau pesantren insya Allah punya ilmu. Hanya kami sampaikan pada pondok pesantren sama panti asuhan sama masjid, urusan korban harus ada ilmunya loh ya. Jangan sampai dibagi setelah hari tasyrik berakhir. Artinya hari tasyrik sudah selesai, semuanya tuntas sebelum terbenam matahari hari tasyrik ketiga itu sudah tuntas semuanya. Kalau tidak berarti Anda khianat yang membagi korban tadi. Korban itu adalah di hari raya korban, hari raya tasyrik pertama, kedua dan ketiga sebelum terbenam matahari. Baik. Kemudian tapi kalau sudah diserahkan hanya sudah. Masih belum dibagikan, itu boleh ya Bu ya? Artinya sudah ada serah terima bahwa ada daging sekian. Oh iya, misalnya hanya masih disimpan Anda di sebagai kulkas, warga gitu, mendapatkan bagian korban, Anda simpan dan serah sampai kapan saja, kan sudah milik Anda. Ya, yang nggak boleh adalah masih dalam tangan wakil yang akan membagi kok tidak dibagi. Bagi itu yang nggak boleh ya. Haram wakilnya melakukan kesalahan. Ada masalah sapi, dalam jumhur mengatakan bahasanya sapi itu adalah bisa digunakan korban untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 7 orang. Artinya gini loh ya, Anda 1 orang boleh korban sapi, tidak harus Anda nyari orang menggenapi sampai 7. Sampai 1. Jadi akan tapi sapi 1 maksimal untuk 7 orang sebagai sunnah ainiyah. Kalau sunnah kifayah diniatkan untuk sekeluarga juga sah-sah saja, keluarganya 15.
namanya sunnah kifayah. Jadi kalau memang ada keluarga hanya 3 saja, ya kan, nyembelih 1 sapi selesai. Seandainya tidak harus Anda bawa nama si A, si B, si C. Kalau ternyata Anda ingin libatkan orang lain, sah saja. Biar niat, maksudnya berarti Anda beri 1/7 daripada sapi tersebut. Anda beri 1 lagi 1/7 dari, sah-sah aja. Jadi boleh. Kalaupun Anda tidak berikan juga sah. Ya, pahalanya juga sama gedenya, kan? Karena apa? 1 sapi. Iya, betul. Jadi jangan salah. 1 sapi adalah mini untuk 1 orang. 2, 3, 4, 5 sampai 7 orang. Berbeda dengan madhab lain seperti madhab Maliki itu 1 sapi itu untuk 1 orang, kan begitu ya. Tidak bisa sebagian mengatakan tidak boleh untuk 7. Bukan sebaliknya seperti yang pernah kita dengar itu adalah 1 kambing untuk keluarga, enggak. 1 kambing untuk 1 orang. Cuman maksudnya untuk keluarga adalah dalam arti sunnah kifayah. Jika sebuah keluarga menyembelih 1, maka gugur tuntutan sunnah bagi yang lainnya. Biarpun kalau melakukan tetap mendapatkan pahala. Ini kita bahas dalam 1 buku kecil kita tentang masalah kurban, insyaallah. Silahkan untuk melihat. Baik, yang tadi terus masalah yang menitipkan sapi ke panti asuhan misalnya, itu sah-sah saja. Boleh sah-sah saja, bagus. Karena mungkin mereka sangat butuh dengan daging, hanya panti asuhan sendiri harus ada panitia nyembelih, kemudian setelah itu diserahkan kepada panti asuhan. Adapun nanti dikonsumsi hari itu hanya cerita, yang penting sudah diterima oleh wakil panti asuhan atau wakil pondok. Jadi harus ada penyembelihan hari itu selesai, kemudian dibagi kepada siapa yang wakili pondok, bagian perdapuran dan sebagainya, sudah serah terima. Jadi kalau belum dianu nggak boleh menunda sampai hari tasrik. Tapi kalau sudah terima, terserah. Baik, Bu ya. Mau dirapikan penggunaan. Misal Bu ya, maksudnya 1 ekor sapi itu kan lumayan gede. Misalnya di panti asuhannya tuh ya nggak banyak orangnya, mungkin sekitar cuma 30, 50 gitu. Artinya dengan 1 ekor ini akan berlebih-lebih banget. Apakah nanti dari pihak panti asuhan wajib berbagi dengan yang di sekitar atau orang lain, atau yaudah deh ini nih untuk simpenan makanannya anak-anak panti asuhan, artinya bukan hanya untuk ketika lebaran tapi untuk bisa nanti ke depannya, kayak begitu, gimana Bu ya? Tidak wajib meratakan seluruh 1 kampung ya, Bu ya. Dan pembagian tidak harus, cara bagi itu memang setiap negeri beda-beda. Kalau negeri Arab itu kita cuma di sana. Kalau orang bagi kambing itu adalah separuh, kita dapat 1/4. Karena biasa kalau bikin masak daging itu. Cuman mungkin di Indonesia tuh karakter negeri kita itu karena suka sering seneng sama soto. Jadi pembagian daging kurban itu hanya 1/2 kilo, 1 kilo sudah dianggap cukup. Kan tapi jadi kalau seandainya lebih dari itu juga sah-sah saja. Bebas ya. Hanya memang diupayakan jangan sampai ada yang ngenes. Tapi kalau sudah mendapatkan semuanya, mungkin ini adalah karena pondok yatim dan sebagainya, pondok agak dilebihkan sedikit, sah-sah aja. Apalagi diserahkan ke pondok, ya kan, untuk lingkungan pondok. Kalau seandainya pondok nggak cukup, ya nggak usah dibagi ke tempat lain. Karena mereka kan juga berhak makan. Ada fakirnya, ada ininya semuanya kan. Dan nggak apa-apa kan Bu ya berpikir nanti untuk jatah mereka makan berikutnya, bukan hanya yang nggak boleh adalah niat untuk wah ini tabungan makan 1 tahun atau sebagainya. Ya wajar sajalah. Artinya wajar kalau seandainya begini loh ya, kalau seandainya 1 anak itu dapat jatah dikumpulin kan bisa diolah jadi berhari-hari kan. Tapi kalau dikumpulin semua anaknya sampai tetangga nggak dapat juga jadi nggak baik juga. Ya kan? Baik. Jadi yang wajar saja. Baik ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi